Sulanling sudah sampai di hutan kematian setelah menempuh perjalanan cukup jauh dari kerajaan dengan menunggang kuda. Sulanling mulai memasuki hutan kematian dengan berjalan kaki. Sudah ada beberapa hewan spirit yang keluar namun tak ada yang berusaha menyerangnya. Sampai setelah beberapa langkah memasuki hutan, seekor rubah berusaha menyerangnya dan perkelahian pun tak terhindarkan hingga akhirnya Sulanling mampu menaklukkan rubah itu dan telah menjadikannya hewan kontraknya. Baiklah, sekarang kau telah menjadi hewan kontrakku dan aku akan memberimu nama Ruby. Bagaimana kau suka? Ucap Sulanling. Saya menyukainya Tuan, jawab rubah yang kini memiliki nama Ruby. Bagus. Sekarang masuklah dalam bayanganku dan kita akan kembali pulang, ucap Sulanling. Baik Tuan, ucap Ruby yang langsung masuk dalam bayangan Sulanling. Sulanling pun kembali ke kerajaan Kekaisaran Han. Salam yang mulia, ucap Chen. Katakan, ucap seseorang yang dipanggil yang mulia oleh Chen. Kekaisaran Ming mengirim undangan perayaan kerajaannya yang akan diadakan 2 hari lagi. Yang mulia, ucap Chen. Baiklah, kita akan pergi. Aku ingin melihat seperti apa putri sampah yang berubah menjadi putri menakutkan dari kerajaan itu yang sedang menjadi pembicaraan semua orang, ucap Kaisar Huanzi. Huanzi adalah kaisar kerajaan Han yang terkenal dingin. Kerajaan paling berpengaruh dan tak tersentuh. Kembali ke kediaman Sakura. Nona, makanan sudah siap, ucap Yuelan. Apakah gegeku sudah kembali? Tanya Meilin. Sudah Nona. Sekarang Tuan sedang ada di kamarnya membersihkan tubuhnya, ucap Yuelan. Ya sudah, kalau begitu kita tunggu Gege di ruang makan saja, ucap Meilin berjalan keluar dari kamar. Di ruang makan sudah ada Anci dan Bibi Siusi menunggu kedatangan Meilin. Salam Nona, ucap keduanya. Bagaimana kabar kalian? Tanya Meilin. Hamba baik-baik saja Nona, bahkan hamba merasa lebih kuat dari sebelumnya setelah berlatih bela diri, ucap Anci senang. Lanjutkan latihanmu agar kau semakin kuat dan mampu melindungi dirimu sendiri juga ibumu, ucap Meilin. Baik Nona, jawab Anci. Bibi, bagaimana kabarmu ucap Meilin lembut. Hamba baik Nona dan terima kasih Nona sudah sangat baik kepada hamba dan putri hamba, ucap Bibi Siusi menahan tangisnya. Sudahlah Bibi. Aku sudah menganggap kalian keluargaku jadi tak perlu terus mengucap terima kasih, jawab Meilin sambil mengusap tangan Bibi Siusi. Benar Bibi, kami senang memiliki kalian semua. Membuat kami dapat merasakan memiliki keluarga yang tulus, sahut Sulanling yang baru datang. Terima kasih Tuan, ucap Bibi Siusi. Sudah, sekarang ayo kita makan, ucap Meilin. Mereka pun makan dengan tenang. Setelah makan, Meilin dan Sulanling melanjutkan obrolan mereka di tepi kolam dengan menyesap teh. Kau mendapat seekor rubah Gege, ucap Meilin. Mendengar ucapan Meilin membuat Sulanling terkejut. Dari mana kau tahu aku mendapat seekor rubah? Tanya Sulanling. Meilin hanya mengangkat bahunya tanpa menjawab pertanyaan Sulanling. Keluarlah, ucap Meilin. Ruby keluar dari bayangan Sulanling dan lagi-lagi itu membuatnya terkejut. Bagaimana bisa Meilin memanggil spirit beast-nya yang seharusnya hanya dia saja yang bisa memanggil hewan kontraknya itu. Salam yang mulia, ucap Ruby sambil memberi hormat. Tunggu, bagaimana kau bisa memanggilnya Liner? Harusnya hanya aku yang bisa memanggilnya dan kenapa dia memanggilmu yang mulia? Tanya Sulanling yang semakin bingung. Nanti kau akan tahu sendiri Gege, ucap Meilin. Kau semakin menambah daftar penasaranku Mei Mei. Kesal Sulanling yang lagi-lagi harus bersabar menunggu kebenaran rahasia yang tersembunyi dari Meilin.
Meilin hanya tersenyum melihat tingkah kakaknya. Ini lebih baik obati luka-lukamu dan beristirahatlah Gege, ucap Meilin memberi obat kepada Sulanling. Terima kasih Mei Mei. Kau juga beristirahatlah, jawab Sulanling. Dan kau jagalah Gegeku dengan baik, ucap Meilin kepada Ruby. Baik Yang Mulia, ucap Ruby yang kemudian masuk kembali ke dalam bayangan Sulanling. Mereka pun kembali ke kamar masing-masing. Episode sebelumnya, 19. Episode berikutnya, 21.